Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di tempat ini dan membimbing, mengarahkan penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman dan Injil-Mu bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan kami hati yang terbuka, yang siap dan rindu untuk mendengar firman. Berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan kami terang supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan semua ketundukan terhadap firman. Dan kalau ada yang belum percaya, bilang mereka bisa percaya. Dan yang sudah percaya bisa ditumbuhkan dan didewasakan, dan semua menjadi penanggap dan pelaku firman, melalui mana segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Kami sadar setan bekerja. Kami mohon Engkau kuatkan semua kami melalui godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga, sehingga semuanya bisa berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah kita melanjutkan seri Injil Lukas dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara pada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang dikoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kedung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara, pada bagian pertama kita akan melihat bahwa dalam ayat 24 sampai dengan 28 ini, Yesus meninggikan Yohanes Pembaptis. Saudara, beberapa hal yang ingin saya bahas dalam poin ini ya. Pertama, William Hendriksen mengatakan bahwa kejatuhan Yohanes Pembaptis yang baru dibahas dalam 2 minggu yang lalu ya, ayat 18-23, itu bisa menyebabkan orang banyak merendahkan Yohanes Pembaptis. Dan Yesus tidak mau itu terjadi. Dan karena itu di sini persis setelah 18-23, mulai 24 dan terusnya, dia mengucapkan kata-kata ini untuk meninggikan Yohanes Pembaptis. Dia tidak mau Yohanes Pembaptis direndahkan. Saudara, sesuatu yang harus kita tiru ya. Memang hamba Tuhan bisa salah, dan Yohanes Pembaptis itu hamba Tuhan yang hebat, tetapi dia tetap mengalami suatu kejatuhan. Ya, dia bimbang ini Mesias atau bukan dan sebagainya.
Biarpun memang untuk itu minggu 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya. Ada pro kontra, ada orang-orang yang beranggapan enggak, yang ragu-ragu itu para muridnya, bukan Yohanesnya. Tetapi saya lebih setuju pada pandangan kedua yang mengatakan Yohanes Pembaptisnya sendiri yang ragu-ragu. Jadi saudara, itu kejatuhannya dia. Hamba Tuhan bisa jatuh dalam hal apapun saudara, tetapi tetap ya, biarpun kita tahu dia jatuh, kalau kita benar-benar tahu dia hamba Tuhan, maka kita mesti mengusahakan jangan sampai dia direndahkan lalu tidak bisa pelayanan lagi. Dan karena itu saudara, kita tiru apa yang Yesus lakukan. Memang bukannya salah ya memberikan kritik terhadap hamba Tuhan, boleh-boleh saja kalau dia memang salah. Tapi jangan sampai sedemikian rupa sampai dia tidak bisa pelayanan lagi. Kita mau menghancurkan pelayanan seseorang yang betul-betul hamba Tuhan, tidak peduli kita siapa. Tetapi kalau itu hamba Tuhan, kita menyerang Tuhannya sendiri. Jadi saudara memberikan kritik dan sebagainya boleh, tetapi jangan berusaha menghancurkan, kecuali kalau orang itu nabi palsu, itu lain cerita. Tapi kalau orang itu hamba Tuhan sungguh-sungguh, maka tiru yang Yesus lakukan. Dia tidak mau orang-orang meremehkan Yohanes Pembaptis, dia justru memuji di tempat ini. Karena poin kedua saudara, di sini Yesus memuji Yohanes Pembaptis di depan orang banyak, tetapi di belakang Yohanes Pembaptis. Banyak orang memuji orang di depan orang itu dan juga di depan orang banyak. Saudara, ini kadang-kadang boleh ya, tapi seringkali ini tergolong menjilat ya. Memuji orang di depan orangnya, di depan orang banyak. Dan ini memungkinkan terjadinya kesombongan dalam diri orang yang dipuji. Kalau orang yang dipuji itu adalah orang yang rendah hati, dia pasti tidak akan merasa senang. Saya ingat saudara, waktu saya sekolah teologi ada satu dosen yang paling saleh dan paling rendah hati di seluruh seminar saya, Dr. Knox Chamberlain. Dan waktu itu saya kalau tidak salah pada apa ya, semacam pesta setelah lulus gitu ya, kumpul semua orang banyak, ratusan orang. Dia yang khotbah dan semacam chairman-nya itu memberikan pendahuluan, lalu menyerahkan kepada Dr. Knox Chamberlain untuk khotbah, tetapi diberi embel-embel the most holy, apa ya, most holy pastor atau apa, pokoknya orang yang paling kudus gitu ya. Waduh, dia naik mimbar tuh merasa tidak enak semua saudara. Dan dia mengatakan, wah aku harus sedikit menenangkan diri setelah adanya kata-kata yang semacam itu. Saudara, kalau orangnya rendah hati, dipuji di depan dia dan dipuji di depan orang, dia tidak akan senang. Tapi ini orangnya gedendasnya saudara, wah senang dijilati model semacam demikian, dia sangat senang saudara ya. Pada beberapa tahun yang lalu, tahun 2002, saya menonton suatu acara rohani di TV kabel yang menunjukkan suatu kebaktian atau persekutuan yang dipimpin oleh Rodney Howard-Browne, salah seorang tokoh dari Toronto Blessing. Dan lalu saudara, ada seorang pendeta dari gereja tertentu yang maju ke depan dan memuji-muji Rodney Howard-Browne setinggi langit. Mungkin muji-mujinya itu saudara sekitar setengah jam atau lebih. Dan Rodney Howard-Browne tenang-tenang saja mendengarkan dan menerima pujian dan jilatan tersebut. Bahkan kelihatan senang dan bangga. Ini betul-betul merupakan sesuatu yang tidak bisa saya mengerti. Tempo hari saya juga pergi ke gereja Bethany waktu Benny Hinn datang dan Alex ada di sana, saling menyanjung, saling memuji, yang ini muji sana, yang ini muji sini di depan orang. Tapi saya saudara, ini memuakkan, tidak karu-karuan. Saudara, ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Memang seringkali orang Indonesia ini jeleknya tidak pernah muji ya, tapi kebanyakan mengkritik. Membuat orang-orang Indonesia mayoritas adalah orang-orang yang minder. Kalau di barat, di Amerika, kebanyakan memuji, gak pernah kritik. Akhirnya PD-nya kebablasan. Saya pernah ikut homiletics atau teori berkhotbah ya di Indonesia maupun waktu sekolah teologi di Amerika. Dan pada waktu orang khotbah,
yang lain mendengarkan boleh memberikan saran atau kritik ataupun pujian. Wah, saudara, kontras yang luar biasa menyolok antara Indonesia dan Amerika. Waktu di Indonesia saya ikuti itu 95% atau 100 kritik kabeh, gak ada emosi. Waktu di Amerika di sekolah teologi ya 95% pujian. Padahal khotbah sing dikhotbahkan welek. Nek saya suruh nilai, tak nilai 4 atau 3. Tapi semua musik. Dan membuat orang-orang ini jadi pede yang kebablasan. Pada waktu akhirnya dia dapat nilai cuma C+ atau apa, dia kecewa. Tak kira khotbahku cukup bagus. Model, kamu untung dosen itu sik murah hati nilai kamu C+. Nek aku sing nilai tak kasih D- kamu. Nek ndak F. Jadi saudara, ini kritik dan pujian ini sebetulnya harus seimbang ya. Tapi tetap ya, kita harus berhati-hati karena setiap orang ini punya kecenderungan kepada dosa. Maka muji orang di depan orang banyak dan di depan orang itu, ya dalam hal tertentu boleh. Tetapi itu juga mesti sangat waspada, sangat hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kesombongan, menjatuhkan orang itu ke dalam dosa. Ya, ini poin kedua. Kalau saudara kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa saja saudara pujian Kristus tentang Yohanes Pembaptis? Pertama, poin A, Yohanes Pembaptis dipuji karena dia bukan orang yang pelin-pelan. Kita lihat dalam ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, ini suruhan yang menanyakan ya, engkaukah yang akan datang itu, dan bagian saudara ingat 2 minggu yang lalu ya. Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Pertama saudara, padang gurun itu merupakan tempat Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan. Bisa dilihat dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 ya. Jadi untuk apa kamu pergi padang gurun? Ini jelas untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis memberitakan firman Tuhan. Dia bukan dalam gereja atau di kota, tapi di padang gurun. Kedua saudara, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Saudara, ini suatu pertanyaan, dan pertanyaan jelas jawabnya adalah tidak. Saudara, Pak Albert Barth mengatakan bahwa keraguan Yohanes Pembaptis tentang Mesias bisa menyebabkan orang banyak beranggapan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang pelin-pelan. Loh, dulu dia yang menunjuk itu anak domba Allah, itu Mesias, dan sebagainya. Dia pendahulu Mesias. Sekarang dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Lah, ini pelin-pelan. Mesias atau bukan, Mesias atau bukan? Dengan mengatakan kata-kata ini, melihat bulan digoyangkan angin kian kemari, Yesus menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis bukan orang yang seperti itu. Tapi saudara, sekalipun dia bukan orang yang pelin-pelan, orang tetap orang. Dan semua orang tetap mempunyai kecenderungan kepada dosa, dan bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam keraguan-raguan. Imannya mau hebat apapun, bisa saja dia ragu-ragu sebentar, naik lagi. Pada saat yang menderita, dia dalam penjara dan sebagainya, lalu dia mungkin berdoa dan jawaban, lalu dia anjlok imannya, sangat bisa. Tapi itu bukan berarti bahwa dia pelin-pelan. Saudara, Adam Clarke berkata demikian. Hal bagus pertama yang diperhatikan oleh Kristus dalam diri Yohanes adalah kestabilannya. Sekali yakin akan kebenaran, ia terus mempercayainya dan menegaskannya. Ini merupakan sesuatu yang penting untuk setiap pengkhotbah dan untuk setiap pribadi Kristen. Ia yang berganti dari pandangan satu ke pandangan lain, dan dari satu sekte ke aliran yang lain, tidak pernah bisa dipercayai. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa orang seperti itu lemah secara mental, atau tidak pernah diyakinkan secara rasional dan ilahi terhadap kebenaran. Saudara, saya pikir kata-kata Adam Clarke ini sekalipun ada benarnya, tetapi juga tidak bisa dimutlakan ya. Saya sendiri pun kadang-kadang berganti pandangan. Dan sampai saya bisa reform seperti ini, dulunya apa ya juga seperti itu, tidak mungkin. Dulu saya percaya trikotomi. Setelah mempelajari ajaran reform tentang dikotomi, ajaran dikotomi habis bersih saudara. Semua argumentasi babat bersih total. Ya sudah, saya pindah. Kalau pindah memang karena keyakinan, apa salah? Tentu tidak.
Dulu saya bahkan tidak percaya predestinasi, apalagi limited atonement, apalagi Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa. Saya tidak percaya. Tapi saya belajar, dan saya melihat argumentasinya terlalu kuat, maka saya berubah pandangan. Tapi saudara, yang dia maksudkan, yang Adam maksudkan, saya kira adalah orang yang sebentar percaya begini, sebentar percaya begitu, pindah lagi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau memang pelan seperti itu, ini bertip sini, ikut sini, bertip sana, ikut sana, wah ini celaka saudara. Ya, kalau saya memang dulu karena tidak mengerti, tidak tahu argumentasinya, tidak tahu, saya menganut ajaran yang salah. Setelah saya mengerti argumentasinya, saya yakin itu Alkitab, saya pegang, tidak akan lepaskan. Dan debat dengan siapapun tak pertahankan habis-habisan. Kecuali tahu-tahu orang itu bisa memberikan dasar ayat yang lebih kuat dari yang saya punya. Jadi saudara, stabil itu penting ya. Yakin akan kebenaran itu penting. Memang kalau saya belum tahu, belum ngerti, ini tentu tidak bisa stabil. Tapi sudah tahu dasarnya yang benar dan sebagainya, maka harus stabil. Bukan lalu sebentar ada orang ngomong gini, ikut sana, ada orang ngomong gini, ikut sana, dan sebagainya. Ini sama sekali tidak lucu, saudara. Nah, apalagi kalau jadi jamaah hamba Tuhan atau jadi pengkhotbah, bingung jemaat, saudara. Bentar ngajarkan reform, bentar ngajarkan karismatik, bentar ngajarkan Yahweisme. Ini teologi gaduh-gaduh dicampur aduk jadi satu, merujak jengkol, gaduh-gaduh, saya tidak tahu. Nah, saudara, ini sangat membingungkan. Tidak bisa. Jadi saudara, yang penting bagi saudara hamba Tuhan adalah kestabilannya. Tapi tetap saudara, berubah pandangan itu sesuatu yang memungkinkan. Dan kalau kita yakinkan oleh Alkitab bahwa argumentasi lawan memang lebih kuat, harus cukup punya kerendahan hati untuk mengubah pandangan, bahkan menyatakannya. Saudara, siapa itu saat yang tua itu yang dulu? Hah? Ya, Peter Wongso ya, yang berubah pandangan dia. Jadi dua Edi dari Medan itu menceritakannya. Peter Wongso dulu kan Armenian, ya wah bentrok terus dengan Stephen Tong dan sebagainya. Tapi saudara, pada masa tuanya dia tidak tahu belajar sendiri atau diyakinkan oleh siapa, saya tidak ngerti persisnya. Tapi dia menjadi reform. Dan saudara, apa hebatnya dari orang ini? Dia mengakui di depan umum. Dia mengatakan pada para murid-muridnya, tidak gampang saudara, ini profesor, doktor dan sebagainya, ajaran yang dulu salah, tarik kembali buku-bukunya. Dan dia ralat semua. Saya salut dan dengan kerendahan hati orang ini saudara, luar biasa. Salahkah berubah seperti ini? Dia betul-betul diyakinkan oleh firman Tuhan, tidak ada yang salah dalam hal itu. Ya. Tapi kalau orang pelintan balik lagi, beginilah, boleh lagi, nah ini cilaka sudah ya. Jadi saudara, kata-kata Adam Clarke ada benarnya, tapi tentu dimutlakan itu tidak bisa. Kalau itu dimutlakan itu tidak bisa diterima ya. Setiap orang Kristen justru harus pindah kepercayaan kalau dia bisa diyakinkan bahwa pandangan lamanya salah dan ada pandangan yang baru yang lebih benar atau Alkitabiah. Tapi yang jelas kita harus tunduk kepada Alkitabnya, bukan kepada orangnya yang mengajar. Kan sudah kita saudara poin B sudah. Hal kedua tentang Yohanes Pembaptis yang dianggap layak ditinggikan, layak dipuji. Yohanes Pembaptis adalah orang yang hidup sederhana. Kita lihat itu dalam ayat 25. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Lagi-lagi saudara, pertanyaan ini harus dijawab dengan tidak. So, yang Pembaptis pakai pakaian halus, pakaian mewah. Mari kita lihat Matius 3:4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Saya mungkin bulu binatang larang. Saya kira bukan seperti zaman sekarang sudah ya. Sama sekali bukan seperti itu ya. Lalu ikat pinggang kulit, kulit larang kulit. Saya imitasi sih murah. Tentu bukan seperti itu maksudnya ya. Ini zaman kuno saudara. Jadi pakaian sederhana, makanannya belalang. Saudara mau makan belalang dah? Saya sebetulnya kepingin nyoba saudara, tapi nek suruh makan tiap hari, saya kok gak yakin saya bisa makan ya.
Tapi saya kepingin nyoba kalau belalang. Madu hutan ya mungkin tidak ada masalah, tapi yang jelas ini makanan sederhana. Jadi saudara, dia di padang gurun khotbahnya, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana. Ayat 25 ini jelas menunjukkan dia bukan orang yang mewah. Dan kalau ini dipuji oleh Yesus, kira-kira apakah Yesus setuju dengan pendeta yang mewah-mewahan? Pikir sendiri saudara. Tapi coba lihat pendeta zaman sekarang saudara. Naik penter itu dianggap memalukan ya. Saya gak malu naik penter. Dia naik sepeda motor saya gak malu. Di Kupang itu saudara, kalau Isra kebetulan tidak punya mobil atau bagaimana, saya sedang di sana. Ya apa ada mobil? Lah kamu ada apa? Sepeda motor. Gak masalah naik sepeda motor. Asal gak hujan. Hujanan saya takutnya sakit. Bukan soal apanya. Tapi tidak masalah naik sepeda motor. Ya jadi saudara, ini ada orang-orang yang wah hamba Tuhan tapi mewah, yang kayak kita baru cerita ya. Ke Bali dijemput pakai penter tidak mau. Dek saya saudara ngundang pendeta dijemput di airport pakai penter tidak mau. Oh iya tunggu bentar, tak tinggal sampai saya. Nah, mau bangun di airport sana. Sabar kok. Lalu ada apa sudah dituruti tidak mau dijemput sama penter? Kalau tak jemput pakai sepeda motor itu masuk akal. Dijemput pakai penter tidak mau. Oh tak tinggal pulang saya tidak butuh orang seperti sahabat di gereja saya. Benar balik dari karep-karep. Apalagi yang minta hotel bintang 5 dan sebagainya. Saudara, orang yang mewah-mewah model semacam demikian, ini sebetulnya tidak cocok jadi hamba Tuhan ya. Kalau saudara lihat saya ini sama sekali gak ada mewahnya ya. Saya mewahnya mungkin cuma satu, pakai AC itu mewah. Mungkin kalau itu mau disebut mewah. Saya sangat tidak tahan panas. Nah, itu fisik saya gak bodoh dengan orang lain. Temperatur tubuh saya di bawah normal. Jadi orang lain gak kepanasan, saya kepanasan sendirian. Kalau saya di Atlas tuh main pingpong saudara. Pingpong itu tergolong olahraga yang ya enteng ya. Bandingkan dengan treadmill dan sebagainya, pingpong itu enteng. Lawan saya sih garing. Saya sudah gobios mandi keringat. Jadi karena itu ya, kalau urusan AC memang saya tidak bisa tidak. Jadi kalau saya diundang ke tempat-tempat yang pedalaman, saya memang tanya, ada AC-nya apa enggak? Nek ada AC-nya, tanpa AC soalnya saya tidak tidur belasan malam. Mana bisa pelayanan. Jadi kalau dalam hal itu mau dianggap kemewahan ya nggak pernah kemewahan, tapi menurut saya tidak. Tapi dalam hal yang lain, saya tidak menuntut kemewahan apapun. Nah, di Kupang itu ditidurkan di hotel yang itu bukan bintang apa-apa saudara, bu Melati, bu apa, pokoknya hotel welek saudara. Ya, jendelanya tuh bolong sampai mesti tak tutupi sama sesuatu, kalau enggak nyamuk masuk kabel. Nggak ada, pokoknya ada AC-nya. Ya sudah, tidak ada masalah. Jadi saudara, orang-orang yang jadi pendeta tapi mau mewah-mewah, makan kepingin mewah, tidur di hotel kepingin mewah, mobil pakai mobil mewah, handphone pakai handphone mewah, dan sebagainya. Rasa-rasanya kok tidak cocok dengan pujian Yesus kepada Yohanes Pembaptis yang hidup sederhana. Ya, mereka bangga ya dengan kemewahan itu. Tetapi saudara, saya tidak percaya sedikit pun bahwa di hadapan Allah mereka bisa bangga. Ellen Clark berkata demikian, hal bagus kedua dalam diri Yohanes adalah kehidupannya yang sederhana dan mati bagi diri sendiri. Seorang pemberita Injil tidak boleh mempunyai apapun yang kewanita-wanitaan dan kemegahan duniawi. Ia sangat salah jika berpikir bisa membujuk dunia untuk mendengarnya dan menerima kebenaran dengan menyesuaikan dirinya sendiri dengan kebiasaan mode dan cara-cara dunia. Saya tidak terlalu ngerti apa yang dia maksud dengan kewanita-wanitaan ya. Mungkin yang dia maksudkan adalah pendeta-pendeta tertentu itu kalau masuk TV saudara pakai lipstick loh. Saudara tidak pernah lihat laki loh, saya bilang saya tidak mau perempuan ya wajar saja saudara. Laki itu pakai bedak, popor, barang lipstick. Gentar. Yang saya jelas pernah lihat itu Bobby Tekualu. Pasti itu saya pernah lihat. Dan itu masuk TV jelas sekali dia pakai lipstick. Waktu saya kawin dulu saudara, itu ditanya mau pakai lipstick.
gendeng tak pakai listrik tak gitu no. Aku laki John. Gila apa pakai listrik? Begini mari wes, gak macam-macam. Saya sisiran selesai. Nek rambutnya RW ya gak karuan saudara. Ya, saya tidak pakai perawatan wajah apa segala macam. Pokoknya rambutnya disisiri, wes mari. Ini cukur ya selesai. Pakainya biasa, jas biasa. Taati macam-macam segala macam yang aneh-aneh. Tapi sudah zaman sekarang sudah banyak pengkhotbah pendeta seperti itu. Masuk TV begitu pesolek. Laki pakai lipstick bedak dan sebagai, waduh saya tidak bisa ngerti ini apa-apaan karpe. Ya, saya kawin tidak kok lagi masuk TV. Saya juga pernah dulu syuting TV, kamu bah syuting banda. Saya tidak pakai lipstick kan. Tawarin disuruh pun tidak mau. Kamu mau gini, tidak mau sudah dari orang lain yang mau pakai lipstick. Saya tidak. Sekarang poin yang ketiga, saya poin C ya. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, ayat 26 maaf. Ayat 26 ini berbunyi, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Titik-titik. Ya. Saudara, pertama, ini tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 21 ya. Yohanes 1 ayat 21 berkata demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya, nyatu Yohanes ya, kalau begitu siapa engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Loh, Yesus bilang nabi, ini bilang nabi? Bukan. Apakah bertentangan? Tidak, saudara ya. Tidak bertentangan, karena yang dalam Yohanes 1 ayat 21, nabi yang akan datang itu adalah nabi yang tertentu, dan itu menunjuk pada Yesus sendiri. Saudara, poin A, mungkin yang dimaksud dengan nabi itu adalah nabi dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15 ya. Dari Yohanes 6 ayat 14 dan Yohanes 7 ayat 40 terlihat bahwa orang-orang Yahudi menanti-nantikan kedatangan dari nabi ini. Dan entah karena alasan apa, orang-orang Yahudi saat itu jelas membedakan nabi ini dengan Kristus atau Mesias. Tetapi gereja abad 1 sudah tahu bahwa nabi itu adalah Kristus sendiri. Dan itu bisa dilihat dalam Kisah Rasul 3, 22 dan 23. Lalu poin B, saudara, mungkin yang dimaksud adalah Nabi Yeremia. Orang Yahudi juga percaya bahwa sama seperti Elia, Nabi Yeremia itu juga akan datang kembali. Bandingkan dengan Matius 16 ayat 14. Nggak tahu kepercayaan itu muncul dari mana. Nah, saudara, dari dua kemungkinan ini, saya memilih kemungkinan pertama. Jadi nabi yang akan datang itu adalah nabi yang dibicarakan dalam Ulangan 18 ayat 15. Itu jelas menunjuk pada Kristus. Karena itu waktu yang pembertanya, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Dia berkata bukan. Tapi apakah dia nabi? Ya. Tapi bukan nabi yang akan datang itu, karena nabi yang akan datang itu adalah Yesusnya sendiri. Sekarang poin kedua, sekalipun Yohanes Pembaptis adalah nabi, tapi perhatikan Yohanes 10 ayat 41 ya. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Saudara, dia tidak melakukan satu tanda pun. Yohanes Pembaptis ini nabi, tapi dalam sepanjang hidupnya, bahkan dalam sepanjang pelayanannya, tidak ada satu tanda atau satu mujizat pun yang dia lakukan. Saudara, melakukan mujizat bukan persyaratan seorang nabi. Memang ada banyak nabi yang bisa mujizat, tapi tidak ada keharusan bisa mujizat baru namanya nabi. Tidak. Yang penting ajarannya benar. Jadi perhatikan kata-kata ini ya. Yohanes tidak melakukan satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Kata-katanya benar, ajarannya benar. Itu yang penting, saudara. Dia lakukan tanda. Kalau ajarannya lalu sesat, itu justru nabi palsu. Ulangan 13 ayat 1-5 ya. Nabi menubuatkan tanda-tanda terjadi, lalu dia mengajak mari berbakti pada Allah lain. Nah, jangan takut akan nabi Tuhan sebagainya. Itu nabi palsu. Bisa tanda. Tanda itu bisa dari setan. Mujizat bisa dari setan. Saudara pikir cuma Tuhan yang bisa mujizat? Kalau Tuhan izinkan, setan punya cukup kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi saudara, dukun-dukun itu melakukan mujizat ya. Karena itu kalau dalam kalangan gereja-gereja karismatik ditumpang tangan orang rebah, lalu Benhin kebutkan jasnya 200 pendeta di atas mimbar geblak kabeh. Saudara pikir itu kuasa Tuhan? Mereka klaim itu sebagai kuasa Tuhan.
Saya yakin 1000% itu kuasa gelap. Saya tidak percaya belas itu kuasa Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab Tuhan berbuat suatu kegilaan, ngebelakang hamba-hambanya 200 orang di atas mimbar. Tumbang dalam roh, geblak dan sebagainya. Bagi saya itu nonsen. Terjadi. Tapi kuasa Tuhan omong kosong. Itu kuasa gelap. Jadi saudara, kalau lakukan mujizat, bahkan misalnya mereka betul-betul melakukan kesembuhan yang spektakuler, banyak penipuan saudara, tapi tidak tertutup kemungkinannya mereka betul-betul lakukan kesembuhan yang spektakuler. Saya pernah mendengar dari satu teman, dia punya teman lagi yang tidak tahu anaknya, tidak tahu dia sendiri, pokoknya kena leukemia kalau tidak salah ya, parah dan sudah mestinya mati. Disembuhkan, betul-betul sembuh. Dia melakukan tanda, akan mujizat. Ajarannya bagaimana? Nomor 1 di atas segala-galanya, dia jelas mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Dari 1 itu saja, tidak perlu yang lain-lain, minyak urapan dan sebagainya. 1 hal itu cukup bagi saya mengecap dia sebagai nabi palsu. Tidak peduli bisa tanda. Lalu bisa tanda bagaimana? Dari setan. Tidak ada lain. Jadi saudara, hati-hati dengan orang yang bisa tanda. Bisa tanda belum tentu dari Tuhan, bisa dari setan. Yang penting bukan dia bisa mujizat atau tidak. Yang penting dia ajarannya itu benar. Sekarang saudara, poin keempat, pujian terhadap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini lebih dari nabi, dan dia lebih besar dari semua orang perjanjian lama. Ayat 26 sampai dengan 28a. Kita baca ya, 26 sampai 28a. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Sudah beberapa poin yang saya bahas ya. Pertama, ayat 27 itu dikutip dari Maleakhi 3:1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi saudara, ini menunjukkan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Kristus, orang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus atau Mesias. Zaman itu saudara, kalau seorang raja mau datang ke suatu kota, mesti ada pendahulunya. Dan dia mempersiapkan semua, sesiap rajanya datang. Dan ini juga Yesus mau datang, pendahulunya adalah Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, dia orang yang hebat, orang top tuhnya, menjadi pendahulu dari Yesus. Memang tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesusnya, tetapi dia sebetulnya orang sangat-sangat hebat. Ya, jadi ini hal yang pertama. Yang kedua, Yohanes Pembaptis dikatakan lebih besar dari semua nabi-nabi perjanjian lama. Saudara, mengapa? Pertama, karena dia mempunyai tugas yang khusus sebagai pendahulu atau pemersiap jalan bagi Kristus. Nabi-nabi perjanjian lama tidak ada satupun punya kedudukan semacam demikian. Kedua, karena nabi-nabi perjanjian lama hanya bisa bernubuat tentang Kristus, mereka tidak melihat Kristusnya. Sedangkan Yohanes Pembaptis bukan cuma bicara tentang Kristus, dia melihat Yesus sendiri. Dia bisa menunjuk kepada Kristus sebagai penggenapan nubuat daripada nabi-nabi perjanjian lama. Lalu ketika Henriksen mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak rahim ibunya, Lukas 1 ayat 15, dan ini merupakan alasan mengapa dia lebih besar dan semua orang yang dilahirkan oleh perempuan. Saudara, kalau semua orang dilahirkan perempuan, ini tentu harus dikecualikan Yesusnya. Sebetulnya bisa terlihat dari kalimat selanjutnya. Tapi tanpa itu pun, dari seluruh Alkitab jelas tidak mungkin Yohanes Pembaptis dikatakan lebih besar daripada Yesus. Yesus memang perempuan, tapi pasti tidak termasuk di sini. Karena sudah kita masuk dalam poin E. Tetapi Yesus menambahkan bahwa yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, yang terkecil dalam kerajaan sorga, Yesusnya yang tertinggi, saudara. Jadi besar mana Yohanes Pembaptis sama Yesusnya? Makanya saya katakan kalimat ini jelas mengecualikan Yesusnya. Biarpun dia dilahirkan perempuan, dia tidak termasuk dalam kalimat yang sebelumnya. Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua nabi-nabi perjanjian lama. Tapi Yesus selalu tambahkan yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis dalam ayat 28b. Saudara, Calvin mengatakan bahwa istilah kerajaan sorga, Matius 11 ayat 11,
atau kerajaan Allah, Lukas 7:28 di sini, tidak menunjuk pada sorga, tetapi menunjuk pada gereja. Dan ini saya yakin benar. Di sini tidak dibicarakan tentang sorga, tetapi dibicarakan tentang gereja. Yohanes Pembaptis di sini, dia lebih besar dari semua nabi-nabi PPL, tapi di sini gereja, saudara. Yang dalam gereja, yang paling kecil, lebih besar dari Yohanes. Kata lebih besar ini dan lebih kecil ini harus diartikan apa? Apakah imannya, kesalehannya? Tidak. Kalau imannya, kesalehannya, saya tidak percaya Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua nabi PL, lalu yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ya. Hendriksen menghubungkan ayat 28b ini dengan Lukas 10 ayat 23 dan 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini soal pengetahuan, pengertian, lebih besar, lebih kecil. Ya, William Hendriksen berkata demikian. Orang yang terkecil dalam kerajaan lebih besar dari Yohanes, dalam arti bahwa ia mempunyai hak yang lebih tinggi. Yohanes ini tidak sempat melihat Yesusnya disalib, ya. Dia sempat melihat Yesusnya lahir, melayani, sempat. Beda umur cuma 6 bulan. Tapi Yesus mati, tidak, dia mati duluan. Dia Pembaptis penggal dulu sudah. Jadi tidak menangis, saudara. Ini Yesusnya mati, bangkit, naik ke surga. Lah kita orang yang dalam gereja, kita punya hak untuk tahu itu. Yohanes Pembaptis tidak. Karena sudah dalam gereja orang yang terkecil, tapi yang Kristen sungguhan, ya. Terkecil, Kristen sungguhan, dia pasti ngerti Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, itu mesti ngerti. Dia tahu itu. Yohanes Pembaptis tidak tahu itu. Jadi dia lebih tahu daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bandingkan nabi-nabi PL. Nabi-nabi PL cuma menubuatkan Yesus, Yohanes Pembaptis lihat, nunjuk Yesus, dia lebih tahu. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga atau gereja lebih tahu daripada Yohanes Pembaptis dalam urusan kematian, kebangkitan Yesus dan sebagainya. Pulpit Comment berkata demikian, kita harus mengartikan kata lebih besar sebagai lebih berhak. Kata itu tidak bisa mempunyai arti lain. Jadi saudara sekalipun Yohanes Pembaptis bisa melihat Kristus, dan karena itu dia dikatakan lebih besar dari semua nabi-nabi PL yang lain, tapi dia tidak mengalami Kristus yang tersalib, bangkit, naik ke surga, dan sebagainya. Dia memang menubuatkan tentang salib. Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dia menubuatkan, tetapi dia tidak melihat penggenapan nubuatan sendiri. Sedang ada orang Kristen zaman perjanjian baru yang paling kecil pun sudah mengetahui, mengalami, melihat, dan bisa memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk dosanya, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dan dalam hal itu kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dalam Facebook, saudara, ngomong-ngomong sama orang-orang Islam itu tidak tahu, saya lupa dari mana ngomongnya, ya. Pokoknya mereka itu tanya, oh, kamu lebih ngerti dari nabi-nabi perjanjian lama? Saya jawab, sudah tentu aku lebih ngerti dari nabi-nabi perjanjian lama. Kutip ayat ini. Nabi PL ngerti apa, saudara? Kalau bahasa Ibrani mereka ngerti, tapi saudara tentang Yesus, saya lebih ngerti banyak-banyaknya. Saya lebih ngerti dari Yohanes, Yohanes lebih ngerti dari mereka kok. Bukan kesombongan, tapi pengertian Alkitab ini lebih mengerti, jelas ya. Nabi-nabi PL gak tahu apa-apa, nubuatkan, tapi penggenapannya gak tahu mereka. Saya tahu penggenapannya. Saya percaya Yesus, saya mengalami Yesus dalam hidup saya. Maka saya lebih tinggi daripada mereka di dalam hal ini. Saudara, dari semua penggambaran Yesus tentang Yohanes Pembaptis, jelas bahwa Yesus sangat meninggikan Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia jatuh dalam keraguan-keraguan, tetapi dia tetap merupakan hamba Tuhan yang baik di mata Yesus. Kesimpulannya, saudara, adalah salah untuk menilai seseorang hanya dari satu peristiwa saja.
Kita juga harus memperhatikan masa lalu dan masa yang akan datang dari orang tersebut, dan baru memberikan penilaian. Siapapun bisa jatuh. Jadi kalau kita melihat ada hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa atau jatuh dalam persoalan iman, ragu-ragu dan sebagainya, jangan terlalu cepat menghakimi dengan mengatakan bahwa orang itu bukanlah hamba Tuhan. Saudara, perhatikan hamba Tuhan dalam sejarah gereja ya, sejarah gereja Alkitab ya. Petrus jatuh apa tidak? Menyangka Yesus 3 kali sambil mengutuk dan bersumpah. Elia jatuh tidak? Minta mati. Orang 1 dari 2 yang ditetapkan tidak mati selama-lamanya justru tidak mati. Putus asa habis-habisan. Daud, tidak usah diomong, jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan. Ya, Salomo, istrinya tak banyak-banyak, 1000 rekor dunia, saudara. Ya, bukan itu saja, sungkan sama istri-istrinya yang kafir-kafir, lalu ikut menyembah berhala. Saya yakin Salomo bukan sungguh-sungguh percaya berhala. Karena kalau memang Salomo percaya berhala sungguh-sungguh, dia murtad, saudara. Saya tidak percaya itu murtad ya. Dia pasti orang beriman sungguh-sungguh, dan saya tidak percaya kemurtadan dari orang yang beriman sungguh-sungguh. Dia menyembah berhala hanya fisiknya, sungkan sama istri-istrinya, dia dirikan kuil untuk dewa-dewa masing-masing, dia ikut sujud. Saya kira sama kurang lebih seperti Naaman ya. Naaman tuh sungkan sama rajanya, takut sama rajanya, lalu dia minta izin Elisa, kalau rajaku nyembah ya tolong kasih aku izin, ampuni aku masih ikut nyembah. Lah Elisanya salah, saudara, mengizinkan dia. Bu, ya pergilah boleh. Ini sama sekali tidak benar. John Owen menyalahkan Elisa dalam hal itu. Saya sendiri juga, saya tidak setuju sama sekali. Itu mestinya dilarang. Ya, tapi saudara, ini tidak menunjukkan bahwa orang-orang itu murtad. Orang-orang itu sungkan sembah berhala hanya fisiknya, bukan hati dan pikirannya. Tetap salah, tapi itu bukan murtad. Jadi saudara, hamba Tuhan jatuh sebanyak-banyaknya. Abraham juga jatuh, ya. Yakub apa tidak jatuh, model semacam demikian, itu jelas jatuh. Semua jatuh. Tapi saudara, mereka tetap adalah hamba Tuhan yang baik dan hamba Tuhan yang sangat dipuji. Pada waktu melihat hamba Tuhan kejatuhannya, ya jangan ditiru kejatuhannya, tapi lihat hal-hal baik yang dia lakukan dan teladani itu. Semua orang tentu ada buruknya, tapi kita tidak meneladani buruknya, kita meneladani bagusnya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Tanggapan dari para pendengar ada dalam ayat 29 dan ayat 30. Pertama saudara, orang awam atau berdosa menerima kata-kata Yesus. Kita lihat dalam ayat 29 ya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawah ya. Mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Saudara, kata-kata mengakui kebenaran Allah ini terjemahannya dalam King James itu diberikan terjemahan yang hurufiah. Justified God, membenarkan Allah. Artinya apa? Artinya menyatakan bahwa Allah itu benar. Jadi saudara, mengakui kebenaran Allah terjemahnya kacau sebetulnya, tidak cocok dengan arti sebenarnya. Maksudnya mereka itu menyatakan Allah itu benar. Dan Pulpit Commentary memberikan komentar demikian. Karena kita harus mengakui keadilan Allah yang sempurna dalam mengecam kita untuk dosa-dosa kita, sebelum kita bisa menghargai keadilan dan belas kasihannya dalam mengampuni kita demi anaknya. Saudara perlu mengakui ya, Allah itu adil, Allah itu benar dan sebagainya. Kalau kita tidak cocok dengan firman-Nya, tidak mau tahu bagaimana, yang salah mesti kita. Jadi jangan dulu membenarkan Tuhan yang ngawur ya. Ngasih firman kayak gitu tidak bisa dilakukan. Masa aku yang salah, dia yang salah? Tidak bisa. Saudara tidak cocok firman, saudara yang salah. Nah saudara, ini tidak boleh cari pembenaran apapun. Saya tahu ya, hukum hari Sabat itu tidak mungkin bisa dilakukan ya. Saya tidak bisa melakukan. Tapi barusan khotbah di Balikpapan saya ngomong tentang hukum hari Sabat ya. Hukum hari Sabat itu tidak boleh bekerja kan? Bagi kita sekarang Minggu ya. Tidak boleh bekerja berarti toko tidak boleh buka. Kalau toko tidak boleh buka, lalu boleh belanja atau tidak? Ya lucu, toko gak boleh buka, kita boleh belanja, konyol. Tapi aneh ya, hal yang kelihatan konyol itu saya tidak pernah mikir sampai saya ada di Amerika.
Pada waktu itu saya mau pergi ke toko hari Minggu, teman saya bilang, kamu kok belanja hari Minggu? Apa? Oh? Loh kan gak boleh bekerja. Aku gak bekerja. Lah ya itu gak boleh bekerja, tokonya kamu boleh buka, boleh beli. Saya bilang, iya benar juga ya. Kalau toko gak boleh buka, saya boleh beli lah, gak masuk akal. Lah itu masih bisa gak dilakukan. Kita tidak beli barang pada hari Minggu, tetapi saudara, kebanyakan orang Kristen shopping kapan? Tidak Sabtu ya Minggu ya. Tapi itu sebetulnya masih bisa dihindari. Yang lebih tidak bisa dihindari, restoran. Restoran bisa boleh buka tidak? Tidak boleh. Restoran tidak boleh buka. Kita boleh makan di restorannya. Lah ini gereja gimana menghindari? Saya waktu di Balikpapan nabrak Minggu kan, mereka ngundang saya. Lalu mau dimakannya apa? Nggak diajak ke restoran. Nggak bisa, masa mau dikasih makanan rumah, maaf, nggak bisa, nggak boleh. Loh makanan rumah ya apa, nggak boleh masak juga ya? Hari Sabat nggak boleh masak. Berarti masih makanan kemarin nggak tahu diapakan. Saudara, ini hukumnya nggak bisa dilakukan. Nggak tahu sistem yang sudah sedemikian jauh dari Alkitab, nggak memungkinkan kita taat. Dan jujur saja, saya nggak bisa mentaati. Tapi apakah itu alasan bagi kita untuk mengatakan Tuhan ini ngawur aja, kok ngasih hukum kayak gitu? Yang salah dia lah, bukan aku lah. Nggak bisa. Kita nggak taat, ya kita yang dosa, titik, habis perkara. Itu wujud ketundukan. Kita tidak bisa mentaati, tapi kita tetap menyatakan firman-Nya benar, aku yang salah. Itu tunduk. Biarpun bukan tunduk dalam hal ketaatan, tapi tunduk dalam hal yang benar salah, bukan aku. Saudara, itu yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau kita bisa menghargai seperti itu, baru kita bisa menghargai juga belas kasihannya dalam mengampuni kita dan sebagainya. Makin banyak sadar dosa, makin sadar kita juga belas kasihannya mengampuni kita, itu begitu banyak. Dan Calvin saudara berkata demikian, membenarkan Allah. Kata membenarkan bukan berlaku secara umum pada segala sesuatu yang berhubungan dengan puji-pujian kepada Allah, dan menyampaikan gagasan bahwa Allah dipandang dengan penerimaan baik dan dimahkotai dengan kemuliaan oleh orang-orang yang memeluk atau mempercayai ajaran yang ia adalah pengarang atau penciptanya. Sekarang karena iman membenarkan Allah, di sisi lain adalah mustahil, kecuali bahwa ketidakpercayaan harus adalah penghujatan terhadap dia dan suatu penahanan yang bersifat menghina dari pujian itu yang harus diberikan kepada namanya. Kalau iman itu suatu tindakan membenarkan Allah, maka tidak beriman itu penghinaan terhadap Allah, itu penghujatan terhadap Allah ya. Tidak percaya tetap dipersalahkan saudara ya. Ini Calvin yang ngomong. Calvin yang percaya bahwa gara-gara total depravity, kebejatan total, manusia bukan saja tidak bisa berbuat baik dari diri sendiri, percaya kepada Yesus pun tidak bisa dari diri sendiri. Harus ada kelahiran baru dari Roh Kudus, anugerah iman, kalau dia percaya. Lah, tapi kalau orang tidak percaya, lalu kalau gitu siapa yang salah? Allah yang salah karena dia tidak kasih? Tidak. Perintahnya tetap berlaku, percayalah. Loh aku tidak bisa percaya, kamu tahu, pokoknya kamu tidak percaya, kamu salah. Jadi saudara, jangan karena iman itu anugerah, maka kalau orang tidak beriman, kita salahkan Allahnya. Tidak bisa. Orang tidak percaya Kristus, dia tetap salah. Kalau tidak, kenapa dia masuk neraka? Dia masuk neraka. Sekarang kita masuk poin kedua. Para tokoh agama justru menolak kata-kata Yesus. Kita lihat ayat 30 ya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, rejected the counsel of God against themselves. Menolak rencana Allah terhadap diri mereka sendiri. NIV menolak rencana Allah untuk diri mereka sendiri. Saudara, ayat ini digunakan oleh orang-orang Armenian untuk menyerang doktrin reform. Kalau saudara ikut pelajaran Irresistible Grace yang tempo hari sudah saya selesaikan 22 session, maka mestinya sudah tahu bahan ini karena sudah dibahas ya. Tapi saya tahu di sini banyak yang tidak ikut, maka saya bahas ulang saudara. Saudara, ada beberapa poin. Yang pertama, Adam Clarke itu menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang ini bisa menggagalkan rencana Allah untuk diri mereka. Allah mau menyelamatkan mereka, kasih karunia, mereka menolak maksud Allah itu.
Jadi grace itu bukan irresistible, tapi resistible. Grace itu bisa ditolak, kasih karunia bisa ditolak. Allah mau menyelamatkan, Allah kasih mereka kasih karunia, tapi mereka menolak. Saudara, karena mereka menolak, maka rencana Allah yang baik itu gagal. Ini ajaran Arminian, ya. Masih termasuk penafsiran Arminian. Poin B, ada lagi yang mengatakan bahwa kata yang diterjemahkan maksud atau rencana di sini adalah kata Yunani bule. Dan lalu dikatakan bahwa ada dua kata dalam bahasa Yunani yang menunjuk pada kehendak Allah, bule dan telema. Tapi kalau kata Yunani bule, katanya mereka menunjuk pada kehendak Allah dalam arti rencana kekal dari Allah, maka kata Yunani telema menunjuk pada kehendak Allah dalam arti perintah Allah. Dengan demikian, saudara, Lukas 7:30 yang menggunakan kata Yunani bule menunjukkan bahwa rencana kekal Allah itu bisa digagalkan oleh kehendak bebas manusia. Allah rencananya menyelamatkan, kasih karunia, tapi free will-nya lebih kuat. Tolak, gagal rencana Allah. Ya, kalau ini benar, saudara, maka bukan saja rencana Allah yang gagal, tapi doktrin irresistible grace atau kasih karunia yang poin keempat dari tulip itu juga hancur lebur. Saudara, jawaban terhadap penafsiran Arminian ini, saudara, ya. Pertama, tafsiran Adam Clarke di atas jelas sekali bertentangan dengan ayat 1 ini. Sebetulnya saya punya banyak ayat, ya, tapi saya untuk ringkasnya saya berikan satu saja yang sangat jelas. Ayub 42, 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Eksplisit, ya, tidak ada rencanamu yang gagal. Dan didahului dengan kata-kata apa? Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Kemahakuasaannya tidak memungkinkan ada rencana dia gagal. Rencana Tuhan gagal itu bertentangan dengan dua sifat, ya. Pertama, maha tahu. Dia maha tahu, saudara, waktu merencanakan. Seandainya rencananya gagal, loh, dia kan tahu waktu merencanakan. Tidak ada apa direncanakan. Direncanakan, tahu bahwa gagal lalu diubah di sana. Kan konyol dia. Kalau saya merencanakan gagal, saya tidak tahu kalau bakal gagal. Tapi Tuhan tahu mana dia mau rencanakan yang bakal gagal. Kedua, dia maha kuasa. Saya rencana boleh bagus bagaimanapun, kalau saya tidak punya kekuatan untuk melaksanakan, ya gagal juga. Tapi Tuhannya maha kuasa, bisa merencanakan lalu gagal. Apa atau siapa yang bisa membendung kemahakuasaan dia sehingga waktu dia melaksanakan rencana dibendung gagal? Itu sama sekali tidak masuk akal. Ayat ini secara eksplisit mengatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi, saudara, ajaran yang banyak terdapat, saya bolak-balik ngomong, ya, tapi soalnya yang ngajar seperti ini sawarat-warat, saudara. Allah dulu ciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan suci, ditaruh di Taman Eden. Rencananya Allah, mereka tetap suci dan terus beranak pinak terus atas Taman Eden. Apa daya, Adam dan Hawa digodai setan dan mereka jatuh. Rencana Allah gagal. Nah, plan E gagal, ganti plan B, lalu salib. Ini omongan apa, saudara? Itu ajaran banyak sekali, saudara. Dan dulu waktu saya masih goblok, ya manggut-manggut saja, ya. Sekarang, tapi saya ajaran seperti itu bahwa penghujatan. Allah tahu rencananya bakal gagal, tetap merencanakan. Allah maha kuasa dan rencananya bisa gagal, ngomong kosong. Sekarang jawaban dalam poin B, saudara, tentang kata Yunani bule dan telema, ya. Saya periksa penggunaan kata bule dan telema dalam seluruh kitab suci Perjanjian Baru. Dan saya yakin bahwa pembedaan kata bule dan telema di atas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bule kata rencana kekal, telema kata perintah, itu nonsens, omong kosong sama sekali. Dan saya bisa buktikan hitam di atas putih. Pertama, saudara, kata Yunani telema sekalipun memang sering digunakan untuk menunjukkan perintah Allah, misalnya Matius 7:21, Lukas 12:47, tapi juga sangat sering digunakan untuk menunjukkan rencana kekal dari Allah. Misalnya Matius 6 ayat 10, Matius 26 ayat 42, Kisah 21 ayat 14, Roma 1 ayat 10, Roma 15 ayat 32, Efesus 1 ayat 5 ayat 11, 1 Petrus 3 ayat 17, 1 Petrus 4 ayat 19, 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya berikan salah satu saja dari sederetan ini, ya.
karena kalau diberikan semua terlalu banyak. Saya berikan satu saja, menunjukkan kata Yunani telema, menunjuk pada rencana kekal Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kata kehendak di sini menggunakan kata Yunani telema. Kira-kira menunjuk pada doa apa kehendak ini? Doa kita dikabulkan kalau sesuai kehendaknya. Menunjuk pada perintah, nonsense, tidak masuk akal. Kalau doa kita sesuai rencana kekal Allah, dia kabulkan. Kalau tidak sesuai rencana kekal Allah, soalnya mau beriman, mau jengking, mau puasa, mau segala macam, mau takut sampai mati, tidak dikabulkan ya. Saya jamin tidak dikabulkan. Tapi poin saya saudara, ini kata kehendak menggunakan kata Yunani telema, tapi menurut pada rencana kekal Allah yang katanya itu mestinya kata boleh. Ya, tapi ini pakai kata telema. Ya, sekarang terbaliknya, sekarang poin kedua, kata Yunani boleh yang katanya tadi selalu menuju pada rencana kekal Allah, memang harus saya akui ada digunakan pada ayat tertentu kata boleh menuju pada rencana kekal Allah. Misalnya Kisah Rasul 2 ayat 23, Kisah Rasul 4 ayat 28, dan tetapi juga kata ini pernah digunakan menuju pada perintah Allah. Kisah Rasul 13 ayat 36 dan Kisah Rasul 20 ayat 27. Saya berikan dua ayat ini ya. Kisah 13:36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kata kehendak ini pakai kata boleh. Melakukan kehendak Allah, kehendak menuju pada rencana kekal Allah. Bagaimana dia melaksanakan kehendak Allah, rencana kekal yang dia tidak tahu. Rencana kekal mana dia tahu? Dia bisa melakukan omong kosong. Ini perintah. Kehendak di sini artinya perintah Allah, itu yang bisa ditaati oleh Daud, itu bisa dilakukan oleh Daud. Contoh kedua, Kisah 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai, ini Paulus ya mengatakannya, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Kata maksud di sini menggunakan kata Yunani boleh, bisa menuju pada rencana kekal Allah. Rencana kekal Allah Paulus tidak tahu saudara. Bagaimana dia beritakan semua itu gimana? Ini perintah-perintah Allah, firman Allah, kehendak Allah yang tertulis, itu yang diberitakan. Jadi saudara, jelas sekali bahwa kata telema tidak seperti yang mereka katakan. Menunjuk pada perintah bisa, tapi menunjuk pada rencana juga bisa. Boleh, mereka katakan menunjuk pada rencana bisa, memang iya, tapi juga bisa menunjuk pada perintah. Karena poin ketiga, sesuatu yang menarik terlihat dalam ayat ini. Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Indonesianya agak membingungkan saudara ya. Jadi saya gunakan terjemahan dalam King James untuk menunjukkan ayat kata mana itu menggunakan bahasa Yunani yang mana ya. Bagian akhir saja yang saya bacakan ya. Worketh all things after the counsel of his own will. Yang mengerjakan segala sesuatu menurut rencana dan kehendaknya sendiri. Ada dua kata, counsel dan will. Rencana dan kehendak. Untuk kata counsel atau rencana digunakan kata boleh, sedangkan untuk kata will atau kehendak digunakan kata telema. Padahal di sini sudah dua-duanya menunjuk pada satu hal yang sama. Lihat ayatnya, baca sendiri. Ya. Kesimpulannya saudara, kata boleh dan telema tidak bisa artinya dibedakan model semacam demikian. Saya berikan bukti yang saya kira hitam di atas putih. Dua katanya adalah dua kata yang interchangeable. Bisa diwolak-walik saudara. Ini bisa diartikan ini, bisa diartikan itu. Kata-kata ini dinding, kata-kata ini tembok. Dinding, tembok, ya sama saja saudara. Jadi saudara, kata boleh dalam ayat 30, Lukas 7 ayat 30, tidak harus menunjuk pada rencana kekal Allah, tetapi bisa menunjuk pada perintah Allah. Jadi, waktu dikatakan orang-orang Farisi menolak maksud Allah, bukan menolak rencana kekal Allah. Tidak bisa, mereka tidak tahu bahkan rencana kekal Allah apa. Itu menunjuk pada perintah Allah. Allah mau mereka bertobat, Allah mau mereka itu percaya kepada Yesus, Allah mau mereka dibaptis. Tak mau. Diperintahkan, tak mau.
Tapi ini tidak berarti bahwa Allah merencanakan mereka selamat. Ini tidak berarti bahwa Allah memberikan kasih karunia lalu bisa mereka tolak. Sama sekali tidak. Saya berikan kutipan beberapa ya. Norval Gallenhuys berkata demikian. Di sini maksudnya dalam Lukas 7:30 ya. Bule tidak menunjuk pada ketetapan kekal dari Allah, Efesus 1, yang tidak bisa dihancurkan atau disingkirkan oleh makhluk ciptaan, tapi pada penyaluran atau pembagian keselamatan sebagaimana dinyatakan dalam misi dan pekerjaan Yohanes. Jadi pemberitaan Injil pakai ini yang mereka tolak, ya, bukan rencana kekal. Allah berkata demikian. Rencana Allah terhadap mereka adalah nasihat khidmat oleh Yohanes untuk bertobat dan dibaptis dan dipersiapkan untuk menerima Sang Mesias. Ini adalah perintah dan kehendak yang dinyatakan dari Allah berkenaan dengan mereka. Pada waktu dikatakan bahwa mereka menolak rencana Allah itu, ini tidak berarti bahwa mereka bisa menggagalkan rencananya, tapi semata-mata bahwa mereka melanggar perintah-perintahnya. Manusia tidak bisa menggagalkan rencana yang sungguh-sungguh dari Allah, tapi mereka bisa meremehkan perintah-perintahnya, mereka bisa melanggar perintah-perintahnya, dan dengan demikian mereka bisa menolak rencana yang Ia berikan kepada mereka dan memperlakukan dengan jijik keinginan yang Ia nyatakan bagi kesejahteraan mereka. Robert Louis Dabney, seorang ahli teologi reform, mengatakan demikian. Ketika dikatakan bahwa orang-orang Farisi menolak maksud atau rencana Allah mengenai diri mereka sendiri, kata maksud atau rencana hanya berarti perintah atau ajaran. Dengan demikian saudara, ayat ini sama sekali tidak menentang irresistible grace. Ayat ini tidak berarti rencana Allah bisa digagalkan oleh free will dari manusia. Itu adalah omong kosong semua. Saudara, mengomentari penolakan oleh para tokoh agama, Calvin berkata begini, dua kutipan ya. Pertama dia mengatakan demikian. Ahli-ahli Taurat mengumpat diri mereka sendiri dengan keyakinan pada pengetahuan mereka sendiri, tidak terlalu mempedulikan apa yang Kristus katakan. Saudara, ada profesor-profesor teologi yang begitu keranjingan dengan pengetahuannya. Saudara ingin tahu dan kepingin maju dalam pengetahuan, bagus ya. Tapi kalau hanya pengetahuan teoritis saja, tidak diimani, tidak dilaksanakan dan sebagainya, ini bencana ya. Dan ahli-ahli Taurat ini mengumpat diri mereka, wah aku punya tahu banyak. Tetapi dalam tahu banyak, mereka tidak peduli pada apa yang Kristus katakan. Gereja ini mengajar banyak. Saya khawatir lalu muncul ahli-ahli Taurat zaman modern di tempat ini. Jangan sampai itu terjadi, saudara ya. Saya tidak mau pengetahuan yang banyak membuat saudara bangga akan pengetahuan itu, tanpa mengimani, tanpa menanggapi, tanpa melaksanakan. Saudara, kalau sudah tahu dan tidak melaksanakan, hukumannya malah lebih berat dari orang yang tidak tahu. Tahu banyak, dituntut banyak. Tahu sedikit, tuntut sedikit. Tapi jangan tahu jadi orang pintar ya. Tahu banyak, tuntut banyak. Tahu sedikit aja lah. Tak usah belajar banyak-banyak. Tapi dengan sengaja tidak mau belajar, itu dosa sengaja, hukumannya berat. Ya, jadi saudara tetap belajar, tapi saudara jangan jadi ahli Taurat abad modern. Sekarang kata-kata kedua dari Calvin. Ahli-ahli Taurat dengan meremehkan baptisan Yohanes menutup terhadap diri mereka sendiri pintu dari iman melalui kesombongan mereka. Karena itu, jika kita ingin untuk naik kepada kesempurnaan yang penuh, hendaklah kita berjaga-jaga terhadap peremehan undangan terkecil dari Allah dan siap dalam kerendahan hati untuk mulai dengan ajaran yang kecil dan bersifat dasar. Saudara, kalau saudara memang adalah orang yang katakanlah belum tahu terlalu banyak, lalu saudara disuruh ikut katekisasi gitu ya, jangan lalu aku jadi Kristen suwe malah katekisasi, wih sini loh, masih suwe nih gak ngerti apa-apa, suruh apa, gak ikut dasar dulu. Banyak orang langsung kepingin pelajaran universitas sementara dia seharusnya masuk playgroup. Ini banyak ya, orang punya kesombongan, aku masuk playgroup, kumpul aja ciri-ciri gendel lah. Saya buat 2 kebaktian sore dan pagi. Tapi kiranya pagi itu saya gampangkan, sore saya lebih sukakan.
Yang merasa pengertiannya baru ya datang pagi, yang merasa pengertiannya sudah tinggi datang sore gitu ya. Tapi sukar dipikirkan orang mau anggap aduh aku pengertiannya cetek jadi wis datang pagi ya gampang-gampang aja. Seringkali kesombongan kita kepingin kita wah yang kelas tinggi gitu ya, nggak mau masuk kelas lembek itu, nggak mau deh. Tapi saudara, kerendahan hati itu kunci dalam belajar firman ya. Menyadari diri saudara sendiri itu bagaimana, di mana tingkat saudara, dan belajar sesuai dengan tingkat saudara. Saya sering diundang dalam persekutuan-persekutuan dan gereja-gereja, dan memang repotnya saya dikenal doktrinal ya. Dan karena dikenal doktrinal, diundang tahu-tahu ngajar arti tunggal, ngajar predestinasi bolak-balik itu tok ya. Dan pada waktu saya masuk, saya melihat ini orang-orang gak layak diajar predestinasi, gak layak diajar di tunggal, layak diajar Injil. Karena mereka gak ngerti apa-apa, kelihatan dari mata mereka semangatnya tidak ada, semuanya tidak ada. Ini belum Kristen. Belum Kristen mau diajar di tunggal, belum Kristen mau diajar predestinasi, belum Kristen mau diajar Allah menetapkan segala sesuatu, belum Kristen mau diajar penebusan terbatas, gak cocok bilas. Ini bayi dikasih kompiang. Kalau nonton mati saudara. Ya saudara, repotnya sudah gitu ya. Tak kasih nasihat. Ini persekutuan ya. Undang saya, predestinasi dan sebagainya. Khotbah saya melihat, waduh orang-orang ini gak waya diajari ini, saudara bisa melihat, saya bisa merasakan itu. Lalu saya nasihati nih pemimpin persekutuannya. Banyak orang Injil di tempat ini. Ya gak dituruti. So pinter repot sudah. Nah repotnya seperti perkantor dan sebagainya itu pengurusnya juga gak sekolahan teologi ya. Jadi setiap persekutuan tuh ya yang mimpin ya orang-orang awam, buta nonton buta. Jadi bagus kan. Diomongnya gak mau juga. Ya sudah saya suka harap-harap. Tugas saya cuma ngomongin, kalau mereka gak mau taati ya sudah. Nah, tapi saya melaksanakan apa yang saya harus lakukan. Kalau memang waktunya kita belajar Injil, ya kita belajar Injil. Tanpa Injil itu kita ngerti dan kita terima, belajar lanjutan tidak ada gunanya. Saya masuk Facebook itu juga kalau sudah ngomong sama orang, mereka kan kepingin tahunya Tritunggal, Kristologi, apa segala sesuatu. Nek saya tidak jawab, nanti dinyek gak iso pendeta ini. Tak jawab, tapi tak omong, kamu tidak ngerti kak. Kamu belum wayai belajar ini kok. Tapi mereka selalu tanyanya Tritunggal ini, nggak balik no Injil, itu balik aja Tritunggal dan sebagainya. Mereka pikir kita tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Cuma mereka tidak bakal ngerti. Apa lagi? Ya makanya otakmu goblok. Ya kamu percaya saja belum, Roh Kudusnya tidak ada. Yang mencerai kamu tuh siapa? Tidak ada pencerahan Roh Kudus. Guru yang terhebat saat dunia pun tidak bisa jelaskan kepada kamu dah. Kalau dia sudah ngerti Injil, percaya ada Roh Kudus, lah saya ngajar ada pencerahan itu lain ceritanya saudara. Mereka Roh Kudusnya tidak ada, mau belajar di tunggal, nonsens lah. Sekarang poin ketiga saudara. Kata-kata Yesus dalam orang-orang yang menolak ayat 31 sampai 35 ya. Ada beberapa poin lagi. Satu saudara, dalam ayat ini Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak Yohanes Pembaptis maupun dirinya Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis ditolak, Yesusnya juga ditolak. Kedua saudara, kata Yesus pada awal dari ayat 31 tidak ada dalam hampir semua manuskrip. Ini kata-kata dari Adam Clarke dalam buku tafsirannya. Yang ketiga, dalam ayat 32 Yesus memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaan ini tentang dua grup anak, di mana grup yang pertama mengajak bermain, grup yang kedua tidak mau. Poin A saudara, ayat 32A. Grup pertama mengajak main pesta-pestaan, grup keduanya tidak mau. Ayat 32B, grup kedua ngajak bermain tentang suatu perkabungan, suatu yang kontras dengan tadi. Tadi pesta tidak mau. Oh, pesta tidak senang. Oke, dia diajak mainan yang kontrasnya perkabungan. Grup kedua tidak mau lagi.
Saudara, grup kedua yang tidak responsif, tidak tanggap ini, persis seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi ini tujuannya Yesus memberikan perumpamaan ini. Diajak seperti ini, tidak mau. Diajak seperti itu, kebalikannya juga tidak mau. Cocoknya bagaimana? Pertama, pada waktu Yohanes Pembaptis datang, dia dikatakan tidak makan dan tidak minum, ayat 33a. Artinya apa? Jangan dimudlakan ya. Tidak makan, tidak minum ya dia mati, saudara. Artinya saudara, Yohanes Pembaptis makan dan minum hal-hal tertentu saja. Lalu dia sering puasa dan sebagainya. Kalau Alkitab katakan dia makan belalang dan madu hutan. Nah, didatangi orang model seperti ini, yang tipe pertapa seperti ini, sederhana, dia gurun, makannya terbatas, sering puasa. Tanggapan orang Farisi dan ahli Taurat apa? Dia kalsuan setan. Ditolak ya. Kedua, pada waktu Yesus datang, dia datang dengan cara yang kontras dengan Yohanes Pembaptis. Dia dikatakan makan dan minum, ayat 34a. Artinya, bukan dia makan minum foya-foya ya, tapi artinya dia makan dan minum seperti orang biasa. Ini menunjukkan suatu kehidupan normal dalam makan, dalam hal makan, seperti orang-orang yang lain. Saudara, Yesus tidak datang sebagai pertapa. Yohanes Pembaptis ya, Yesus tidak. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan normal dalam hal makan dan minum tidak lebih buruk daripada orang yang terus-terusan puasa, pantang, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak orang pikir kalau aku pantang-pantang, kayak apa itu namanya, bu pendetanya agama lain lah ya, lalu jahit, gak mau daging ya, daging itu mau, aneh. Orang-orang seperti ini dianggap lebih saleh. Nah, lihat, daging saja dia nggak mau makan. Makan dagingnya kelinci, dia tak kasihan kelinci. Dagingnya ayam, kasihan ayam. Dan sebagainya. Ini loh, saleh. Ngomong kosong, Yesusnya makan. Oh. Yohanes Pembaptisnya tidak. Saleh mana? Jelas bahwa kehidupan berpantang, berpuasa tidak lebih baik, tidak lebih suci di hadapan Tuhan dibandingkan dengan kehidupan yang pantang ini, pantang itu, segala macam dan sebagainya. Calvin memberikan komentar demikian. Mereka berpikir bahwa kesempurnaan tertinggi terdiri dari kekerasan lahiriah dari kehidupan, dan yang menyatakannya sebagai suatu kehidupan malaikat pada waktu seseorang tidak minum minuman keras atau mematikan dia sendiri dengan puasa. Harus memperhatikan teks ini. Pada prinsip ini Yohanes akan punya tingkat yang lebih tinggi dari anak Allah. Jadi kalau prinsip ini benar, ya, orang tidak minum minuman keras, lalu pantang puasa-puasa, kalau itu lebih saleh, maka kalau itu benar, Yohanes Pembaptis lebih saleh, lebih tinggi dari anak Allah, dari Yesus. Dan itu nonsens, sudah ya. Saya lanjutkan, tetapi kita tidak boleh membuat ini sebagai suatu dalih untuk melepaskan kekang terhadap daging dengan memuaskan diri dalam kemewahan dan kefemininan. Nggak tahu mewah kok selalu dihubungkan dengan perempuan ya. Memang secara umum perempuan lebih mewah dari laki, saya kira. Ya, pakai perhiasan, tersoleh dan sebagainya. Laki tidak mungkin seperti itulah ya. Jadi saudara, jelas bahwa Yesusnya makan minum seperti orang normal, beda dengan Yohanes Pembaptis. Tadi Yohanes Pembaptis datang sebagai pertapa, dia kerasukan setan, ditolak. Yesus sekarang datang dengan cara yang kontras, makan minum biasa. Bagaimana tanggapan orang Farisi dan ahli Taurat? Ini ditolak. Sekarang kontrasnya bagaimana? Tetap ditolak. Dikatakan apa? Dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Ayat 34b bandingkan dengan Lukas 7 ayat 36 sampai 50, khususnya ayat 39-nya. Ini akan kita pelajari lain kali, jadi kita tidak usah bahas sekarang. Jadi saudara, Yesus dan Yohanes Pembaptis memang kontras, tetapi para tokoh agama itu menolak kedua-duanya. Hal apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama saudara, poin A ya, hamba Tuhan atau orang Kristen itu sering atau bisa dikatakan selalu serba salah. Selalu dikatakan salah. Bukan berarti memang salah, tapi dikecam salah ya. Hidup seperti Yohanes Pembaptis, pertapa salah, kerasuan setan, gendeng ini gak waras, ini tidak mau, itu tidak mau. Hidup seperti Yesus, makan minum, kontrasnya salah juga, pelahap, pemungut cukai, koncon pemungut cukai. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, apalagi seorang hamba Tuhan,
harus siap untuk selalu disalahkan. Tidak berarti tidak boleh bela diri ya. Tapi saudara, disalahkan terus-menerus dalam segala hal itu jangan heran, jangan kaget dalam waktu terjadi. Harus belajar menulikan telinga ya. Tutup telinga, gak gubris persetan lah ngomong apa. Saya tidak bilang bahwa semua kritik ditolak. Kalau kritiknya benar, dengarkan. Tapi kan banyak kritik yang tidak berdasar. Dulu waktu saya pertama-tama jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, saya itu kalau di atas mimbar keren ya. Kalau sudah di bawah mimbar, guyonan, kalau sedang guyung ngakak ya kakak. Ya. Roy podo ya saya. Ya. Guyung kakak. Lah orang bilang, pendeta kok guyung ngakak? Saya pikir itu kok gendel tekan gitu. Pendeta guyung ngakak itu dilarang oleh firman dari mana? Loh, kalau mau kritik, pendeta kritiklah. Tapi berikan dasar ayat salahnya dia di mana. Tapi kalau guyung ngakak dikritik, jadi banyolan loh. Oh, Yesus gak pernah guyung ngakak. Mungkin ngomongnya seperti itu. Apa memang Alkitab memang menceritakan segala sesuatu tentang Yesus? Memang enggak. Lah dapat yang ngakak dimasukkan Alkitab, nganggur Alkitab. Yang jelas saudara, tidak ada salahnya dengan guyung ngakak, dan salahnya dengan guyonan. Jadi kalau itu dikritik, itu sesuatu yang konyol, tulikan cacat aja gubris. Nah, saya malah sikat dari mimbar. Nganggur saya. Adam berkata, tindakan atau langkah apapun yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Allah, mereka tidak akan lolos dari kritikan dunia. Jalan atau cara terbaik adalah dengan tidak memperhatikan atau memperdulikannya. Nanti ada saja saudara, nek pendeta kurus, waduh kurus gak ada berkat. Pendeta lemu, gak tahu diri, nek mangan sak karepe dhewe gak iso nguasai diri, berangsang. Pendeta makan di warung, wih sini pendeta makan di warung. Pendeta makan di restoran, foya lihat, bawa uangnya untuk peninggilan. Apapun salah. Pendeta pakai pakaian elek, wih sini kayak orang bambu. Pendeta loh sini pakai pakaian bagus mahal. Pendeta pakai kayak raja. Mesti ada saja, sudah pasti salah, tidak salah. Salah apapun kritikan yang datang. Nah yang seperti itu sudah tulikan bah ngopo persetan lah ya. Saya sudah belajar menulikan koping sejak saya di Malang, karena saya sudah tahu sejak di Malang banyak kritikan itu. Yang anehnya pendeta saya sendiri dengan istrinya tidak bisa tulikan koping, selalu dengarkan segala macam omongan itu, gak ada pegel. Saya gubris persetan, I don't care, mari wis peduli amat ya. Kedua sudah poin B, para tokoh agama itu memang tegak tengkuk. Calvin berkata tidak ada dari metode-metode itu yang berhasil dengan alasan apa yang bisa diberikan selain sifat keras kepala mereka, dan alasan apa yang bisa diberikan selain sifat keras kepala mereka. Tidak ada metode yang berhasil ya. Pakai cara Yesus tidak bisa, pakai cara ini tidak bisa. Mereka memang keras kepala, ditinjau dari sudut manusianya. Tinjau sudut Tuhannya ya, Tuhan memang tidak memilih mereka, tidak mau mempertobatkan mereka. Poin C sudah, kalau seseorang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia selalu bisa mendapatkan alasan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak Yohanes Pembaptis maupun Yesus dengan alasan-alasan tadi. Ini tidak makan dikatakan kerasukan setan, ini makan dikatakan pelahap, peminum dan sebagainya. Dua-dua salah. Saudara, sangat banyak alasan yang sering dipakai untuk menolak firman Tuhan. Kalau saya dalam kelompok Facebook itu ada orang yang pakai nama Sean Paul Jones. Orang Islam satu ini pakai Yunani, Ibrani dan sebagainya. Saya tidak tahu dia betul-betul bisa atau cuma kopas-kopas, saya tidak ngerti. Tapi saudara, kalau saya sudah bicara dengan dia, debat dengan dia tentang keilahian Yesus dan sebagainya, saya berikan ayat dari Yesaya, itu bukan Yesus yang ngomong. Saya berikan ayat dari Yohanes, Injil apa? Mesti benar. Itu cuma pendahuluan dari Injil Yohanes. Saya berikan ayat Paulus, Paulus paling nemen saudara. Orang Islam paling wanti Paulus itu penyesat, pendusta, omong kosong.
Kasih kata-kata Yesusnya sendiri, mesti ada hal lain lagi. Mari gitu saya sudah mau debat sama dia. Percuma lah ngomong baik kamu, tak kasih ayat manapun kamu ngomong bukan Alkitab. Kamu mau dewek lah, kayak ngurus kamu. Yang kegilaan seperti itu, saudara, dalam dunia Kristen agak beda, saudara ya. Contoh alasan yang sering dipakai menolak firman Tuhan. Pertama, khotbahnya atau terlalu panjang atau terlalu pendek. Nek saya khotbah biasanya kepanjangan ya. Orang lain khotbah mungkin ya kependekan. Khotbah kependekan gak niat. Nek orang yang khotbah setengah jam tuh ya. Barang dikasih khotbah 1 jam setengah, cek dawane cocok aduh gak mari-mari. Wajar saja sudah gak mari-mari, salah, ini salah itu salah ya. Khotbah terlalu gampang atau terlalu sukar? Sodo ya. Diajari khotbah sing gampang. Pikirnya aku alek regroup tadi diajari kayak gitu. Wis Kristen puluhan tahun jadi diajari gitu tau nak maju 1 tambah 1 tambah 2 mau jadi apa? Gak pinter-pinter makanya aku melok gereja ini. Diajari sing angel. Cek uangnya lihat ini mau jadi apa ngajar pakai LCD segala macam. Pusing ya. Terus saya pernah ajak teman dari Atlas ya. Waktu itu masih di Exodus ya. Saya ajak ke Exodus. Cewek sudah ya. Lalu dia datang. Dan dia datang dengar khotbah dan sebagainya, selesai saya sempat ngomong. Besoknya ketemu di Atlas, saya tanya, gimana tanggapanmu? Saya pertama lihat itu katanya heran. Kan pakai LCD belum, pakai OHP, belum zamannya LCD ya. LCD itu ada waktu puji-pujian kok gak dipakai ya. Barang khotbah, wih LCD, pakai OHP, wah kali katanya. Lalu saya jawab, kamu sekolah apa? Universitas ini, pelajarannya angel gak? Angel. Mau belajar kok? Mau. Firman Tuhan sama pelajaranmu penting mana? Dia ngomong sama pendeta, gak wani sudah ngomong penting pelajaran. Iya penting firman Tuhan. Lah kalau pelajaran duniawi kamu kok mau yang angel, kalau firman Tuhan kok gak mau yang angel? Dia gak bisa jawab cep kelakep, tapi gak datang lagi. Kan bagus tuh. Ya. Padahal dalam perdebatan dia dikalahkan habis. Harus mau belajar, gak boleh sukar. Gak belajar, gak mau tetap. Khotbah terlalu lunak atau terlalu keras. Ya, terlalu lunak. Ada pendeta yang kalau ngomong sesat itu ya, betul tuh ada yang sesat. Dia ngomong agak kurang tepat. Waduh, saya buatnya setengah mati. Ini sesat dia ngomong agak kurang tepat, itu berarti kan melengsenya enggak terlalu nemen gitu ya. Saya ngomong sesat-sesat. Wah, saya pendeta lagi gitu. Saudara, pertanyaan yang harus ditanyakan kepada orang-orang yang menolak firman Tuhan dengan berbagai alasan itu adalah pertanyaan ini. Jujur saja sebetulnya ya, kamu tuh rindu pada kebenaran firman Tuhan, ya atau tidak? Kalau memang dia rindu, dia akan belajar. Panjang atau pendek, keras atau lunak, gampang atau sukar dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Dia akan mau belajar. Kalau memang rindu. Kalau tidak rindu, variasi bagaimanapun gak akan bisa. Ada satu persekutuan yang dulu sudah pernah saya pimpin sampai berapa tahun ya. Kira-kira mungkin ada kalau 4-5 tahun saya tiap, boleh katakan tiap bulan sekali atau tiap minggu sekali ya, saya lupa saya. Pokoknya banyak soal pelajaran saya berikan di sana. Dan hal yang menjengkelkan saudara, mereka bilang, kok bosen Pak Budi share Injil Matius? Ya maunya kamu sih mana Wahyu? Ya Wahyu nanti mau baca uangnya gak mari-mari saudara ya. Dikasih topik ini, tidak senang topik ini, kasih topik yang menyenangkan. Topik yang menyenangkan kamu dan menyenangkan aku gak podo. Bagi aku Injil Matius itu menyenangkan. Memang repot saudara, orang senang, memang udah senang mau diapakan? Nggak bisa. Jadi saudara, poinnya itu cuma mereka memang rindu pada firman Tuhan, ya atau tidak. Kalau memang tidak bisa diapa-apa, kita cuma doakan sampai Tuhan berbelas kasihan melahir barukan, baru dia bisa belajar. Kalau memang tidak,
Tidak bisa, saudara. Mau diapakan? Jadi kita mau pagal sakar jadi tidak ada gunanya. Kalau saya dengar kuarep mula. Nah, kalau dalam suatu gereja ada orang-orang tertentu yang selalu gitu, setiap ngajar dia kelangopan, lihat jam dan bahagia. Orang ini memang perlu diajar. Tak suwek nocek kapol lah. Tak mari-mari khotbah itu. Wow, ini mari-mari saudara. Bisa saja kalau mau itu gampang banget bagi saya. Cek rasa tuh nggak tahu rasa ya. Jadi saudara, renungkan diri saudara sendiri. Saudara memang rindu tahu firman Tuhan, ya atau enggak? Kalau enggak, gereja ini enggak cocok untuk saudara. Gereja ini yang diutamakan di atas segala-galanya adalah pemberitaan Injil dan firman Tuhan. Puji-pujian biasa-biasa saja kalau tidak mau dikatakan jelek dibandingkan gereja-gereja lain. Persekutuan biasa-biasa saja kalau tidak dikatakan jelek dibandingkan gereja lain. Semuanya ya gitu-gitu saja. Hanya firman Tuhan ditekankan mati-matian di dalam gereja ini. Kalau saudara memang bukan kepikir firman Tuhannya, ya gereja ini tidak cocok untuk saudara. Tapi kalau saudara senang firman Tuhannya, gereja ini cocok. Sekarang poin D, saudara. Orang yang menolak Yohanes Pembaptis juga menolak Yesus. Saudara, kalau saudara menolak seorang hamba Tuhan yang benar, jangan terlalu berharap bahwa saudara bisa diberkati oleh hamba Tuhan yang lain. Orang yang menolak seorang hamba Tuhan yang benar, hampir pasti dia juga akan menolak semua hamba Tuhan yang lain. Dan kalau kelihatan dia menolak A, hamba Tuhan yang benar, terima B, hamba Tuhan yang juga benar, terimanya ini cuma kamuflase tok nanti. Ternyata cuma kelihatannya, lahiriahnya itu cuma suatu pendewaan, pengidolaan, tapi bukan penerimaan terhadap beritanya. Karena beritanya ini dan beritanya ini sama, karena hamba Tuhan yang podo-podo benarnya, beritanya intinya masih sama. Kenapa bisa tidak senang ini, bisa senang yang salah, tidak masuk akal, saudara. Poin E, saudara. Adam Clarke berkata demikian. Ada orang-orang bagi siapa segala sesuatu berguna dalam membimbing mereka kepada Allah. Dan orang-orang lain bagi siapa tidak ada apapun yang cukup. Segala sesuatu adalah baik bagi pikiran yang lurus. Segala sesuatu adalah jelek bagi hati yang jahat. Ya, kalau saudara memang cari firman, yang khotbah ini saya atau yang khotbah Roy, saudara tetap dapat berkat. Tapi kalau saudara memang tidak cari firman, kuantir langsung kok budi asal itu Roy. Paulus bangkit no sudah khotbah dari sini, tidak dapat berkat, tidak saudara tidur terus, tidak ada gunanya. Sekarang sudah poin keempat ayat 35, saudara. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Soalnya terjemahnya gak podo bilas ya. Hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kalimat yang terakhir itu ya, potongan terakhir, semua orang yang menerimanya. Dalam terjemahan King James, but wisdom is justified of all her children. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua anak-anaknya. NIV, but wisdom is proved right by all her children. Tapi hikmat dibuktikan benar oleh semua anak-anaknya. Bandingkan Matius 11 ayat 19b. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, katanya menunjuk pada hikmat Allah. Artinya saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat punya alasan-alasan untuk menolak firman Tuhan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis atau Yesus. Tetapi kebenaran dari firman Allah atau hikmat Allah itu terbukti dari orang-orang yang mau menerima firman Tuhan itu. Children itu ya, anak-anak dari hikmat adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan itu. Ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tokoh agama, saudara. Tetapi saudara, kebenarannya dibuktikan oleh orang-orang yang mau menerima firman Tuhan itu. Misalnya hidup mereka berubah menjadi lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Biar dengan berkata demikian, Yesus menunjukkan bahwa pada akhirnya kritik dan sikap tidak toleran yang sepenuhnya tidak adil dan pahit itu tidak akan sampai kemana-mana. Kemenangan ada pada pihak kebenaran. Ia berkata, tetapi hikmat dipertahankan oleh semua anak-anaknya. Hikmat dari Yohanes Pembaptis pada waktu yang berkeras pada pertobatan, dan dari Yesus pada waktu yang menawarkan pengharapan keselamatan bahkan kepada mereka
dengan siapa banyak orang di Israel tidak mau berurusan, ditunjukkan benar sepenuhnya oleh apa yang dicapainya dalam hati dan kehidupan dari semua anak-anaknya, yaitu semua mereka yang mengizinkan diri mereka sendiri untuk dipimpin oleh hikmat itu. Yohanes dan Yesus masing-masing mempunyai misinya yang berbeda untuk dilaksanakan. Masing-masing melaksanakan tugasnya. Jadi, anak-anak hikmat adalah semua mereka yang cukup bijaksana untuk mempertimbangkan secara serius perintah dari Yohanes dan Yesus. Saudara, sebagai penutup atau kesimpulannya, dengan alasan apapun tidak ada orang yang bisa dibenarkan jika mereka menolak firman Tuhan atau Injil yang benar. Kalau itu Injil atau firman Tuhan yang salah, lain cerita, harus ditolak. Ya, saudara tahu dan bisa buktikan salah, harus tolak. Tapi saya bicara tentang yang benar. Tidak ada alasan apapun orang menolak firman Tuhan. Yang menyampaikan bagaimana, bukan urusannya. Saudara menolak karena tidak senang saya misalnya ya. Misalnya saudara musuhan sama saya. Kalau saya memberitakan firman yang benar, saudara tolak. Saudara bukan nolak saya, saudara Tuhan yang berfirman melalui saya. Selalu ingat itu. Jangan lihat pendetanya. Pendetanya musuh saudara, konco saudara itu tidak ada urusannya. Kalau pendetanya konco saudara, dekat sekali dengan saudara, oh tidak ngomong konco. Keluarga, suami kayak istri kayak anak kayak papa, tapi ajarannya sesat bagaimana? Kalau ndek Taurat, rajam dia, sadisnya. Keluarga gak keluarga kakak berdua, rajam habis. Jangan kasihan, jangan sayangkan dia. Jadi saudara, hubungan atau bagaimanapun ya kondisi hubungan antara saudara dan pengkhotbah, jangan mempengaruhi bagaimana saudara menerima firman yang dia beritakan. Yang penting firmannya benar, terima. Firman salah, tolakan. Tidak peduli dia siapa. Yakub Susabda itu hubungannya baik dengan saya. Dia yang memberikan saya surat referensi masuk LPS. Tidak ada dia, saya tidak diterima, saudara. Jadi saya hutang budi. Tapi waktu dia pemberitaannya tambah lama tambah tidak karu-karuan. Lalu waktu di Bali, saya dengan Keki mendengar dengan kuping saya sendiri, dia berkata bahwa orang yang mati tanpa Kristus tidak harus masuk neraka. Saya tidak peduli hubungan saya dengan dia bagaimana. Saya cap dia sebagai nabi palsu. Orang yang tidak percaya Kristus, mati tanpa Kristus, tidak harus masuk neraka. Itu kata-kata yang saya dengar kuping saya sendiri. Saya pikir di sini bisa jadi saksi. Pak Sharon tidak lalu saksi apa tidak, saya ngerti. Tapi banyak orang yang menjadi saksi, banyak orang yang mendengar. Jadi saudara, bagaimana dokter teologi ini yang mengaku reform Injili bahkan bisa mengajar bahwa tanpa Kristus orang tidak harus masuk neraka. Saya tidak habis pikir. Saya tidak peduli hubungan saya dengan dia bagaimana. Rusak, barusak, saya gak ngurus. Saya cap nabi palsu, saya umumkan di gereja, saya blacklist, tidak boleh undang dia. Habis perkara. Saya tidak peduli hubungan saya dengan orang. Kalau hubungan saya dengan dia jelek, tapi firman Tuhannya bagus, saya tetap akan terima dia. Tapi kalau hubungan saya bagus, firman Tuhannya jelek, saya akan tolak dia. Saya tidak ambil pusing. Jadi saudara, jangan jadi seperti para tokoh agama Yahudi. Kelihatan mentereng pandai, tapi tergantung menolak kebenaran firman Tuhan atau Injil. Jadi orang-orang rendahan, bahkan yang dianggap sampah masyarakat kayak pemungut cukai dan sebagainya, kalaupun rendah dalam pandangan manusia, tapi telah mau tunduk menerima kebenaran firman Tuhan dan Injil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah pimpin selesai berkat yang sepanjang acara firman. Banyak hal yang kami pelajari, dan khususnya kami melihat orang-orang yang selalu menolak firman. Diberitakan dengan cara ini tolak, dengan cara itu tolak. Karena memang pada dasarnya mereka tidak pernah merindukan firman. Pada dasarnya mereka keras kepala, tegar tengkuk,
dan tidak pernah mencintai Engkau. Tuhan, tolong jangan biarkan ada satu orang pun di tempat ini seperti itu. Tolong ubahkan kalau ada. Dan bagi kami yang sudah punya kerinduan terhadap firman, kami sadar bahwa kami bisa rindu firman bukan karena kami baik, tapi karena Engkau menganugerahi hal itu kepada kami. Tanpa kasih karunia-Mu, kami akan sama bejatnya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam pelajaran yang baru kami pelajari. Tolong Tuhan supaya semua kami makin lama makin rindu, dan kami selalu bisa belajar dengan benar, dan kami maju dalam pengertian, maju dalam iman, maju dalam pengudusan, makin diarahkan dalam pelayanan dan penginjilan, dan pada akhirnya membawa segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.